Ya, oke. Kali ini materi yang sudah cukup lama dipersiapkan tapi baru sempat dibagikan. Gratis biaya transfer antar bank. Ya, ini saya tulis juga di salah satu website gitu ya. Nanti bisa dicari. Ada beberapa hal yang saya bandingkan kaitannya dengan transfer antar bank. Karena kalau transfer antar bank biasanya kan kena biaya 6.500. Kalau yang ditransfer banyak sih mungkin nggak kerasa ya. Misalnya 1 juta gitu, 6.500 itu cuman sedikit. Tapi kalau 100.000 yang ditransfer kena 6.500, wah rasanya sayang juga. Dan juga beberapa iklan itu kayak eh, menghemat 6.500 itu bisa jadi sultan. Gitu. Ya, tapi menurut saya ini menarik untuk mungkin teman-teman yang sering kali bertransaksi antar bank, harus transfer antar bank gitu, mengetahui ini. Kalau sudah ya syukur, tapi bagi yang belum, informasinya begini. Beberapa aplikasi menyediakan transfer antar bank gratis, atau setidaknya berbayar sangat murah begitu ya. Jagoan saya sih sebenarnya dalam hal ini buku kas. Aplikasi buku kas ini sebenarnya aplikasi pencatatan keluar masuknya uang, cuman akhir-akhir saya tahu bahwa di sini bisa transfer antar bank juga. Nah, karena ini sudah cukup lama, jadi sebenarnya ada beberapa perubahan. Saya tidak ngecek di aplikasi yang lain, cuma untuk buku kas nanti saya akan kasih tahu perbedaannya itu ya. Sebenarnya sederhana, nanti masukin nama bank penerima, masukin nomor rekening kayak gitu, terus kemudian nanti dia akan melakukan verifikasi, jadi namanya itu sudah tercantum benar. Jadi kalau misalnya nama saya gitu ya langsung Ruby Prasetyo gitu. Banknya kan ketahuan banknya apa, nomor rekeningnya ini, nama itu, jadi kita nggak perlu menuliskan nama. Ini mengurangi kesalahan cukup besar. Nah, ini bank-bank yang bisa menjadi sumber untuk berkirim uang. Nah, bagusnya adalah buku kas ini nggak perlu top up gitu ya. Jadi langsung aja nanti dari proses transaksi ini, jadi misalnya kita dari Bank BCA ke Bank BRI seperti itu, biasanya itu akan kena 6.500. Ini nanti dari Bank BCA lewat buku kas ini nanti dapat virtual account, nggak perlu keluar uang 6.500, sudah langsung tertransfer ke BRI. Jadi prosesnya tadi masukin rekening tujuannya, terus nama bank, nomor rekening, nama rekening itu sudah terverifikasi dengan sendirinya, dan saya ngecek ini walaupun ini saya coba gitu ya, transfer 100 juta itu bisa. Nah, ini keren sih kalau memang bisa sampai 100 juta. Saya pernah mencoba transfer 30 juta itu berhasil. Jadi kalau 100 juta mungkin juga berhasil, tapi saya belum mencoba. Nah, nanti akan ada konfirmasi transfer pembayaran, dan setelah nanti ditransfer ada bukti pembayaran, dan bukti pembayaran ini sangat praktis gitu ya, karena tinggal langsung dibagikan. Nanti si penerima sudah langsung dapat fotonya dan juga dapat linknya kayak gitu. Jadi itu cukup cukup membantu menurut saya, sangat membantu. Nah, ini bukti pembayarannya nanti akan dapat apa namanya, bukti pembayaran begitu. Nah, terus selanjutnya yang perlu saya sampaikan ini tadi, transfernya itu bisa kemana-mana ya. Jadi bisa ke SMS, email maupun WA. Jadi itu praktis sekali. Ya, cuman ini barusan bank yang untuk mengirim itu ternyata kehilangan satu bank.
Kalau kita lihat tadi di sini ada BCA. Nah, ternyata beberapa hari yang lalu saya tidak bisa melakukan transfer, dan setelah saya lihat lagi, ternyata BCA-nya sudah nggak ada sebagai bank sumbernya. Ini menurut saya masalah serius karena saya pemakai BCA kayak gitu. Dan saya nggak tahu kenapa ini, apakah buku ini sedang bermasalah dengan BCA, mungkin ada hal-hal yang masih belum beres kayak gitu ya. Padahal bank tujuan untuk aplikasi ini banyak sekali. Saya pernah mereview itu ada 149 bank yang bisa dikirimi uang. Jadi menurut saya itu luar biasa. Minimal transfernya 25.000. Jadi ini benar-benar gratis. Menurut saya ini pilihan yang baik sekali karena kita nggak perlu top up, limitnya sangat tinggi dan benar-benar gratis. Ini si buku kas ya. Kemudian dana ini pilihan berikutnya karena transfernya gratis itu 10 kali, sebulan itu 10 kali. Sebulan 10 kali, maksimalnya 10 juta. 10 juta 2 kali, jadi 20 juta itu maksimal transaksi sebulan, jadi sangat terbatas sekali. Sedangkan di buku kas tadi limitnya sangat tinggi gitu ya. Nah, dana begitu, terus kita lihat di dana ini ada apa saja. Kalau ini harus top up dulu ya. Kalau dana ini harus top up dulu. Top up. Jadi ini nanti masukin kalau mau transfer gitu, masukin milih bank, terus masukin nominal. Ini juga sama juga, masukin kode rekening, kode bank sama rekening, nanti namanya muncul, kita masukin angkanya, terus kemudian konfirmasi password, terus kirim. Nah, begitu. Itu cukup praktis juga, cuman memang harus top up. Nah, top up ini kalau dana sih masih gratis ya. Mencoba top up itu masih gratis, terus kemudian minimal top up-nya 20.000. Tapi beberapa gray tadi, yang di beberapa gray ini kayaknya ada yang harus minimal 50.000. Nah, transaksi minimalnya 10.000 transfer gratis. Benar-benar gratis untuk 10 transferan ya dalam satu bulan. Nah, hebatnya dana ini dia bisa tarik tunai. Jadi untuk di Alfamart sama Pegadaian, cuman saya belum pernah nyoba juga apakah benar begitu. Kalau di Alfamart kena 4.500 untuk sekali tarik tunai. Menurut saya ini juga cukup menarik gitu. Transaksi kalau kita bisa ngambil dana itu. Ambil dana, maksudnya ngambil uang yang di aplikasi dana. Kalau di Pegadaian itu free, justru free. Nah, itu kerennya. Menurut saya ini yang satu-satunya aplikasi yang menyediakan tarik tunai dari yang saya review. Selanjutnya ini Flip. Nah, Flip ini agak berbeda juga dari buku kas sama dana ya. Buku kas tadi pakai virtual account, dana pakai top up. Nah, Flip ini agak berbeda karena dia pakainya transfer biasa sebenarnya, transfer biasa ke rekeningnya Flip ini, PT apa gitu. Nah, ini memang agak rumit dibanding dua yang pertama tadi. Jadi kasih nomor rekening, bank, terus kemudian transaksi ini juga ada pembatasan ya, jam 7 sampai jam 20, tapi sebenarnya itu disclaimer aja gitu, kalau dilakukan kapanpun sebenarnya juga oke kok. Mungkin memang kalau malam mungkin harus nunggu sampai pagi gitu ya. Tapi pengalaman saya bisa lancar.
Nah, kelemahannya Flip juga ini maksimal 5 juta per hari. Jadi kalau misalnya sehari kita 10 transaksi tapi kurang dari 5 juta bisa free, tapi di atas itu kena 2.500. Nah, kalau ini transfer banknya tujuannya juga banyak ya. Flip ini tujuan bank yang menjadi tujuannya juga cukup banyak. Saya rasa Flip ini berapa ya? Tujuannya ada 84 bank. Saya kira itu sangat banyak. Nah, terus kemudian bukti transfernya kayaknya harus di-capture ini, nggak ada kayak, oh bisa. Jadi ini bisa langsung kayak si buku kas tadi ya. Kalau yang dana tadi harus di-capture, kalau yang ini bisa langsung dikirim email, SMS, WA. Nah, jadi Flip ini juga menyertakan kode transaksi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya akan transaksi 1 juta, nanti Flip akan ngasih 3 digit di terakhir. Jadi misalnya 1 juta itu kan 1000000, nanti saat transfer kita akan di 1000123 misalnya begitu. 123 itu nanti nggak hilang, itu nanti akan jadi saldo kita. Jadi kalau 1 juta kan di bawah 5 juta tadi ya benar-benar free. 123-nya nanti akan kita kumpulkan terus dan nanti setelah 20.000 bisa ditarik tunai. Dan Flip ini juga bisa bisa di top up juga. Jadi kalau misalnya uangnya cuma 15.000 gitu, di top up 5.000 jadi 20.000 bisa diambil juga. Itu Flip. Terus selanjutnya GoPay. GoPay ini ingat saya juga free ya. GoPay saya sudah nulis. Nah, GoPay ini sementara memang masih free. Nah, cuman nggak tahu ini nanti GoPay apakah bertahan free. Ada 137 bank tujuan. Saya rasa ini juga cukup alternatif yang cukup baik. Ini sama, memasukin bank, terus kemudian nanti nomor rekening nanti akan diverifikasi, terus kemudian akan dikirim bukti transfernya juga bisa dikirim gitu ya. Nah, GoPay ini sama kayak Dana, lebih mirip, yaitu maksimalnya 20 juta dalam sebulan gitu ya. Jadi cukup terbatas dibandingkan dengan Flip maupun buku kas gitu ya. Kalau Flip ya tadi itu masalahnya setelah di atas 5 juta sehari dapat kena 2.500. Nah, itu GoPay. GoPay top up-nya juga antara 1.000 dan 2.000 untuk digital, dan di beberapa gerai ada yang 5.000 sampai 7.000. Terus minimal top up-nya 20.000. Di ATM juga bisa, GoPay bisa di top up di ATM. Ada 19 bank yang melayani digital dan 21 bank yang bisa melayani ATM. Nah, ini OVO. OVO mirip kayak GoPay kan, ini head to head gitu. Jadi kalau OVO itu sama, harus top up dulu, sama kayak GoPay ya. Top up-nya juga sama, Rp1.000, biaya top up-nya. Cuman memang dia untuk transfer itu langsung kena 2.500. OVO ini pakainya Bank Nobu. Jadi untuk bank yang bank sumbernya itu juga baru 18 bank. Jadi menang sih dari buku kas yang cuma 6, apalagi dikurangi 1 pun BCA tadi. OVO masih lumayan, alternatifnya cukup banyak. Nah, kalau untuk
top up sama lah ya 1.000 2.000, tapi untuk kartu debit ini 2% untuk top up-nya, jadi cukup tinggi juga. Nah, untuk ngirim uang di OVO, milih bank, ngasih nomor rekening, nanti sudah nama penerimanya sudah terkonfirmasi, terus kemudian nominal transfernya berapa, sumber dananya pasti dari OVO Cash-nya, nggak bisa dari pay letter ya, jadi langsung dari kas. Terus biaya transaksi 2.500, kode, kirim. Nah, ini ATM yang bisa untuk top up OVO, ini untuk digitalnya ya cukup banyak. Nah, itu tadi beberapa aplikasi yang sangat membantu kita dalam kita bisa melakukan transaksi transfer antar bank secara gratis atau dengan biaya yang rendah, biaya rendah dan ringan dibandingkan kalau memang harus antar bank gitu ya. Ya semoga bermanfaat teman-teman. Kalau memang harus bertransaksi dari bank yang berbeda-beda, itu bisa jadi alternatifnya. Begitu dari saya, sharing saya. Ketemu lagi di ID Ruby, IDRP, ID Ruby Prasetyo.